Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel PD Alba. Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan berbicara tentang sejarah dengan judul Apakah benar Indonesia telah dijajah Belanda selama 350 tahun? Selamat menyimak. Belakangan ini muncul kembali perdebatan di ruang publik mengenai pernyataan bahwa Indonesia tidak pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Sebagian pihak menganggap pernyataan tersebut sebagai upaya meluruskan sejarah, sementara sebagian lainnya menilainya sebagai bentuk pengaburan fakta kolonialisme. Pernyataannya adalah, benarkah bahwa Indonesia tidak pernah dijajah Belanda? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak sesederhana ya atau tidak. Persoalan ini membutuhkan pembacaan sejarah yang cermat, berdasarkan sumber ilmiah, bahkan bukan sekedar slogan politik dan atau narasi yang populer. Mitos yang mengatakan bahwa 350 tahun Indonesia telah dijajah. Narasi ini yang mengatakan bahwa Indonesia telah dijajah Belanda selama 350 tahun sebenarnya merupakan penyederhanaan sejarah. Sejarawan Profesor M.C. Rickleff dalam A History of Modern Indonesia since 2200 menjelaskan bahwa kekuasaan Belanda berkembang secara bertahap sejak VOC datang ke Nusantara pada tahun 1596 hingga akhirnya menguasai sebagian besar wilayah kepulauan pada awal abad 20. Artinya, tahun 1602, Belanda melalui VOC baru menguasai beberapa pelabuhan perdagangan. Banyak kerajaan Nusantara tetap merdeka selama ratusan tahun. Aceh baru ditaklukkan secara efektif pada awal abad 20. Bali baru sepenuhnya berada di bawah kontrol kolonial sekitar tahun 1908. Papua bahkan baru masuk administrasi Hindia Belanda pada dekade berikutnya. Dengan demikian, para sahabat sekalian, tidak seluruh wilayah Indonesia berada di kekuasaan Belanda selama 350 tahun. Pernyataan ini benar secara historis. Namun, apakah berarti Indonesia tidak pernah dijajah Belanda? Disinilah kekeliruannya. Walaupun tidak seluruh Nusantara dikuasai selama 350 tahun, kolonialisme Belanda tetap merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1759, wilayah jajahannya diambil oleh pemerintah kerajaan Belanda dan membentuk Hindia Belanda. Pengakuan internasional terhadap Hindia Belanda tercatat dalam berbagai perjanjian internasional, arsip pemerintahan kolonial, hingga administrasi modern yang diterapkan Belanda. Beberapa indikator kolonialisme antara lain, satu, pemerintahan kolonial itu ada, pemungutan pajak, eksploitasi sumber daya alam, kerja paksa atau rodi, kultur stelsel atau tanam paksa pada tahun 1830, diskriminasi hukum berdasarkan ras, dan pembatasan pendidikan bagi pribumi. Semua ciri tersebut, para sahabat sekalian, merupakan karakteristik kolonialisme menurut teori politik modern. Nah, sejarawan ekonomi Jan Luyten van Zenden dan Angus Madidon menunjukkan bahwa pada abad ke-19 Belanda memperoleh keuntungan ekonomi yang luar biasa dari Hindia Belanda. Sistem kultur stelsel menghasilkan surplus yang dalam literatur Belanda dikenal dengan Batting Slot. Menurut penelitian, sekitar 30 hingga 40% anggaran kerajaan Belanda pada pertengahan abad 19 berasal dari hasil eksploitasi Hindia Belanda. Keuntungan tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur di Belanda, seperti jalur kereta api, pelabuhan, hingga pembayaran utang negara. Sebaliknya, masyarakat pribumi mengalami kelaparan, kemiskinan, gagal panen, dan tingginya angka kematian. Multatuli dalam bukunya atau novelnya Max Havelaar tahun 1860 mengatakan bahkan mengkritik keras eksploitasi tersebut. Lalu mengapa muncul saat sekarang ini narasi bahwa Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda? Narasi tersebut umumnya muncul dari dua alasan. Yang pertama, alasan akademik. Sebagian sejarawan ingin meluruskan bahwa 350 tahun merupakan angka simbolik, bukan fakta kronologis. Mereka ingin menunjukkan bahwa kolonialisme berlangsung bertahap. Ini merupakan koreksi ilmiah yang sah. Kedua adalah alasan politik. Sebagian kelompok kemudian menarik koreksi tersebut menjadi kesimpulan yang ekstrim.
Kalau tidak 350 tahun, berarti Indonesia tidak pernah dijajah. Disinilah terjadi kekeliruan logika. Kesalahan durasi bukan berarti menghapus fakta kolonialisme. Memang negara Indonesia belum ada ketika Belanda datang ke Indonesia. Saat itu kita masih berupa kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan ya. Argumen lain yang sering muncul adalah Indonesia belum ada ketika Belanda datang. Pernyataan ini benar, nama Indonesia baru populer di abad 19 dan menjadi identitas politik baru pada awal abad 20. Namun secara historis wilayah yang kini menjadi Indonesia memang merupakan wilayah Hindia Belanda. Dengan kata lain, Belanda tidak menjajah negara bernama Indonesia, tapi menjajah kerajaan-kerajaan dan wilayah-wilayah yang kemudian membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Logika yang sama ketika orang mengatakan Romawi menjajah Inggris, padahal Inggris modern saat itu juga belum ada. Nah, dalam historiografi internasional, hampir tidak ada sejarawan yang menyatakan Belanda tidak menjajah Nusantara. Sebaliknya, berbagai literatur akademik justru menggunakan istilah Dutch colonialism, Netherlands as Indies, colonial states, dan colonial administration. Istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa kolonialisme Belanda merupakan konsensus ilmiah dalam kajian sejarah global. Para sahabat sekalian, perdebatan mengenai lamanya penjajahan seharusnya menjadi momentum meningkatkan literasi sejarah, bukan mengganti satu mitos dengan mitos yang baru. Narasi 350 tahun kita dijajah memang perlu dikoreksi, karena tidak seluruh wilayah Nusantara berada di bawah kontrol Belanda selama rentang waktu tersebut. Namun menyimpulkan bahwa Indonesia tidak pernah dijajah Belanda juga tidak sesuai dengan bukti sejarah. Sejarah yang sehat tidak dibangun atas slogan, melainkan atas arsip, penelitian, dan argumentasi ilmiah. Bangsa yang dewasa tidak takut merevisi detail sejarah berdasar temuan akademik, tapi juga tidak menghapus fakta-fakta kolonial yang telah didokumentasikan secara luas. Para sahabat sekalian, semoga diskursus video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan kita patut bersyukur Indonesia saat ini sudah terus membangun, dan mudah-mudahan penjajahan dengan segala macam bentuknya sudah tidak ada lagi di bumi Nusantara, termasuk penjajahan atas kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan dalam kita berpikir. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.